Dalam dunia diplomasi, simbol seringkali lebih penting daripada pidato. Karena itu, informasi mengenai 17 calon duta besar negara sahabat yang telah berbulan-bulan berada di Jakarta namun belum dapat menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap sekedar urusan protokoler. Menurut diplomat senior Dino Patijalal, sebagian dari mereka bahkan telah menunggu hingga 8 bulan untuk memperoleh akreditasi resmi. Akibatnya, mereka belum dapat menjalankan tugas diplomatik secara penuh. Dari perspektif politik luar negeri, persoalan ini sesungguhnya bukan tentang 17 diplomat. Yang dipertaruhkan adalah persepsi dunia terhadap kapasitas negara dalam mengelola hubungan internasional. Dalam praktik diplomasi modern, penyerahan surat kepercayaan merupakan langkah awal yang menandai pengakuan resmi negara penerima terhadap seorang duta besar. Semakin lama proses itu tertunda, semakin besar pula pertanyaan yang muncul di kalangan negara pengirim mengenai efektivitas birokrasi dan prioritas diplomatik pemerintah Indonesia. Yang membuat isu ini sensitif adalah konteksnya. Pemerintahan Prabowo Subianto sedang berupaya menampilkan Indonesia sebagai kekuatan menengah yang aktif dalam percaturan global. Presiden melakukan berbagai kunjungan internasional, memperluas jaringan kerjasama ekonomi dan pertahanan, serta berupaya meningkatkan profil Indonesia di panggung dunia. Namun di saat yang sama muncul kesan bahwa proses diplomasi dasar di dalam negeri justru mengalami kemacetan. Kontraksi inilah yang berpotensi memunculkan kritik bahwa ambisi global Indonesia tidak sepenuhnya ditopang oleh kesiapan institusi diplomatiknya. Dalam hubungan internasional terdapat prinsip resiprositas. Negara-negara sahabat biasanya memberikan akses cepat kepada duta besar Indonesia untuk menyerahkan surat kepercayaan dan mulai bekerja. Apabila Indonesia dianggap lambat melakukan hal yang sama, maka secara tidak langsung muncul pertanyaan mengenai penghormatan terhadap etika diplomatik yang berlaku universal. Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat hari ini, tetapi dapat terakumulasi menjadi penurunan kepercayaan dan kenyamanan dalam hubungan bilateral. Meski demikian, seorang pengamat politik yang objektif juga harus mengakui bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari istana maupun Kementerian Luar Negeri mengenai penyebab keterlambatan tersebut. Karena itu, terlalu dini untuk menyimpulkan adanya kelalaian atau kesengajaan politik. Bisa saja terdapat faktor penjadwalan, pertimbangan protokoler kenegaraan, atau alasan administratif lain yang belum diketahui publik. Namun justru karena minimnya penjelasan resmi, ruang spekulasi semakin terbuka lebar. Pada akhirnya, persoalan ini adalah ujian sederhana tetapi penting bagi pemerintahan Prabowo. Bukan soal seberapa sering Indonesia hadir di forum internasional, melainkan seberapa baik negara mengelola mekanisme diplomasi yang paling mendasar. Dalam politik internasional, reputasi tidak runtuh karena satu
krisis besar saja. Ia seringkali terkikis oleh persoalan-persoalan kecil yang dibiarkan berlarut-larut. Dan kasus 17 duta besar yang masih menunggu pengakuan resmi di Jakarta berpotensi menjadi salah satu contoh nyata dari fenomena tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.